Nah, saya percaya semua kita nggak akan perlu diterangkan wanita, pria, ya semua kita tahu. Tapi kalau akhir-akhir ini saudara melihat fakta, bagaimana setan merusak kepriaan dan kewanitaan dengan berbagai cara, ya saya nggak bisa sebutin satu persatu, ya. Pria dan wanita jelas itu dijadikan oleh Tuhan. Tapi hari-hari terakhir ini kita melihat begitu jahatnya neraka merusak kepriaan dan kewanitaan sehingga jadi nggak jelas hidupnya itu. Dan yang menyedihkan, setan berhasil merusaknya. Dan merusaknya nggak tanggung-tanggung. Dan yang lebih menyedihkan lagi, justru negara-negara pusat kerusakan ini adalah negara-negara yang dulunya itu negara Kristen. Ngeri sekali. Sudah diajarkan di sekolah-sekolah dan itu kewajiban. Ngeri sekali. Sehingga setan berhasil. Tapi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus lebih menang lagi. Tadi pujian yang pertama, Gembala mimpin, waduh kita injak iblis itu luar biasa. Nah, lewat kita, papa mama, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita jelas-jelas kepriaan dan kewanitaan itu. Setuju ya papa mama? Hari-hari ini pengaruh itu mengerikan sekali. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah saudara, inilah satu-satunya tulisan yang membuat dunia menjadi bertanya-tanya. Apalagi agama-agama yang mempercayai Tuhan itu satu. Begitu ada kata kita. Kitanya di sini siapa? Belum aja itu. Kita ini siapa? Manusia. Bukan. Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, nggak usah kuliah teologi mahal-mahal kelamaan lagi untuk mengerti kata kita. Kata kita di sini hanya ada satu contoh dan itu nggak bisa dibantah. Sebelum saya jelaskan contoh itu, kalau papa mama lagi berdua dan tidak ada anak-anak, nggak ada orang tua, nggak ada mertua, pokoknya lagi berdua, mereka dua menyebut kata ganti diri mereka itu apa? Kita. Nah, ternyata kata kita di sini bukan Tuhan lebih dari satu. Tapi di surga ada papa mama. Saya ulangi, bukan Tuhan kita lebih dari satu. Lalu siapa? Ini membicarakan di surga itu ada papa dan mama. Jangan kaget dulu ya. Nah, tolong yang kaget-kaget tenang dulu. Saya harap juga ingin ikuti via online, jangan keluar dulu, tunggu. Ayat 27. Ayat 27. Maka Tuhan menjadikan siapa? Manusia. Manusia itu terus menurut gambarnya. Pelan-pelan. Menurut gambarnya, ya Tuhan, menurut gambar Tuhan dijadikannya manusia itu laki dan tunggu, mana kok kecepatan? Ada satu kata. Nah, dia itu tunggal atau jamak? tunggal. Tapi di sini tidak tunggal. Titik koma. Laki-laki dan perempuan. Ayo. Laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka menurut gambarnya atau tidak? Iya. Nah, doktrin teologi apa saja pasti. Oh, kenapa ini? Kamu bantu ini kok.
Kedip ini harus nggak boleh kedip ini. Itu bukan, oh ya yang itu ya. Kita bertanya. Nah, ini dia. Dia di ayat 27 itu memang satu. Siapa dia? Lo baca. Laki-laki dan perempuan. Kapan laki-laki dan perempuan yang dua itu menjadi satu? Nikah. Ketika Nah, mereka nikah. waktu dinikahkan. Ayat 28. Jadi kejadian 1, 26, 27, 28 ini satu paket yang luar biasa. Supaya laki-laki dan perempuan itu jadi papa mama, lalu Tuhan ngapain? Memberkati. Memberkati. Apa kata memberkati di sini? Dinikahkan. Dinikahkan. Wah, ini keren sekali. Dan dalam perjanjian lama ini dijelaskan. Begitu seorang pria menikah, fungsinya pangkatnya suami, fungsinya kepala. Loh, betul atau tidak? Benar. Berarti kalau ada laki-laki siap menikah, dia potong badan, tinggal kepalanya saja. Gadis begitu sah jadi istri, maka dia potong kepala, nggak punya kepala, Punya badan. hanya punya badan. Itulah Fungsi istri. istri. Berarti mereka dua atau satu sekarang? Satu. Yang benar. Ya. Pintar semua. Kalau intinya memang satu. Yaitu siapa dan siapa? Suami, kepala, dengan dan ini hukum yang luar biasa. Jangan ada yang marah lalu saya dikeroyok dengan otak itu di mana? Kepala. Jadi istri punya otak. Loh, jadi istri otak punya otak. Nah, itu berarti suami takut istri. Ini masalah yang luar biasa. Jadi istri itu punya otak tidak? Punya. Pakai otak suaminya. Pakai juga. Ini seru sekali. Dan betul saudara, dalam hukum apa saja dunia mengaku apa yang terjadi pada satu keluarga dua kepala. Hancur. Hancur. Ganteng. Hancur. Betul? Kalau ada satu keluarga dua otak, itu namanya keluarga otak-otak. Maka itu ketika seorang gadis mau menikah, dia siap potong kepala. Seorang pria mau menikah, dia potong badan. Jadi kepalanya si gadis ditempelkan ke badannya si pria, itu yang dikubur. Yang hidup tinggal kepalanya cowok dan badannya si cewek. Ini namanya suami istri. Padahal berapa seharusnya kalau masih itu? 2. Ya, tapi tinggal satu. Hebatnya Tuhan kita. Maka itu coba kembali ke ini sebentar. Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu supaya jadi satu, maka Tuhan menikahkan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka. Apa firmannya? Beranak cuculah. Ya sudah tahu itu sendiri, saya nggak bisa baca. Yang saya tanyakan itu konteks ini loh. Harusnya sudah jawab. Apa firman Tuhan? Supaya mereka jadi papa mama. Betul? Amin. Kalau sempat saya akan kembali ke situ nanti ya. Nah, maka itu saya katakan 3 ayat kejadian 1 ini. Ayat berapa tadi? 26, 27, 28. Itu satu paket. Ini luar biasa. Karena di surga ada kita. Yang kita tadi siapa? Saya tanya kepada saudara. Papa, mama. Betul, dia Tuhan. Nah, untuk menggambarkan papa di dunia, ini kembali lagi ke ayat 26-nya, ayat 27-nya. Untuk menggambarkan supaya ada papa di dunia, maka Tuhan jadikan laki-laki.
Untuk menggambarkan supaya di dunia ada mama, Tuhan jadikan perempuan. Itu ayat 27. Nah, supaya laki dan perempuannya, menurut gambarnya Tuhan, menurut gambar Tuhan diciptakannya manusia dia tunggal. Nah, yang tunggal ini terdiri dari siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bisa menjadi papa mama laki dan perempuan diapakan? Dinikah. Saudara, sejak awal Tuhan sudah menyatakan itu. Ini kalau saya pakai istilah bahasa Inggrisnya, Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti, nggak apa-apa. Ini luar biasa. Jelas ya? Nah, tapi pertama kali saya dapat pewahyuan ini, saya nggak berani ngomong sebelum ada dasar ayat yang membuktikan kalau betul-betul ada mama juga di surga. Ketemu di tulisan Musa. Kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Dapatnya pendahuluannya ini, kenapa ada laki dan perempuan, dan kenapa di 2 sesi terakhir ini akan dipisah nanti. Temanya yang sekarang ini, kemuliaan wanita ilahi. Wih, keren sekali. Musa memanggil Tuhan Yahweh dengan sebutan gunung batu. Gunung batu yang apa? Memperanakan engkau telah kau lalaikan. Kalau Tuhan memperanakan, itu papa atau mama? Jelas, gak usah ragu-ragu. Ini yang menunjang, ternyata memang Tuhan juga mama karena memperanakan. Dan telah kau lupakan Tuhan yang apa? Melahirkan. Siapa yang melahirkan? Mama. Mama lagi. Wih, ketika Roh Kudus tunjukkan ini dahsyat sekali. Sampai suatu hari saudara saya ketemu dengan seorang Yahudi, tapi warga negara Indonesia. Namanya Ibu Pendeta Dorothy Marx. Dia profesor dari IPB, ITB, tapi dia juga seorang teolog dan dia pernah jadi gembala, ya, GKI, bukan Kebonjati, satu lagi Bandung, saya lupa, bukan Kebonjati, nanti saya ingat. Nah, tahun 88 1 Oktober beberapa persekutuan mahasiswa Kristen di Jogja, kira-kira 6 kampus tahun itu membuat retreat. Pembicaranya 2, Ibu Dorothy Marx dan saya. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu, umur hampir 100 tahun. Orang yang luar biasa. Nah, waktu kami retreat sama-sama, saya banyak diskusi. Nah, di situ saya baru tahu kenapa sih nggak mau panggil nama Allah lagi, karena bukan Tuhan kita. Oh, banyak hal saya belajar dari Ibu Dorothy Marx sebagai orang Yahudi ini, sampai menemukan ayat ini dan kata El Shaddai. Ternyata El Shaddai itu bukan God the Almighty, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Ibrani, El Shaddai kalau di Indonesia kan itu sangat tidak baik. Elohim yang bertetek banyak, berbuah dada banyak. Artinya Tuhan yang menyusui. Wih, luar biasa. Nah, kalau menyusui papa atau mama? Mama. Ya sudah. Oh, sejak hari itu saya mantap. Ternyata kata kita di ayat 26 Kejadian 1. Siapa tadi? Di surga ada siapa? Papa, mama. Untuk menjadikan papa di dunia, dia jadikan laki-laki. Untuk menjadikan mama di dunia, dia jadikan perempuan. Lalu bagaimana laki perempuan ini bisa jadi papa mama? Nikah. Dinikahkan, ayat 28. Oh, dari sini kita menemukan pantas setan gak suka pernikahan yang benar. Coba kembali ayat 28 lagi, Kejadian 1. Saudara, ini luar biasa. Tuhan memberkati mereka. Ternyata
ternyata kata berkat, tolong dicatat, yang pertama kali diucapkan oleh Yahweh Tuhan kita justru di pernikahan. Wih, pernikahan yang benar harus sah. Jadi papa mama dulu, maaf, jadi suami istri dulu, baru jadi papa mama, maka di situ berkat. Tapi setan merusak. Maaf, tolong ya anak-anak, jangan kalian salah lagi. Ayo papa mama kita cerewet pada anak-anak kita. Yang sekarang setan buat ngeri. Berapa banyak pernikahan tidak kudus, sudah hamil, sudah jadi papa mama, baru dibalik jadi suami istri. Ini rusak. Nah, ketika Roh Kudus ngajar saya ini, saya tuh sampai gemetar, saudara. Apa lawan katanya berkat? Kutuk. Tolong perhatikan. Pintu berkat dan pintu kutuk itu sama. Pernikahan. Kapan pernikahan kena kutuk dan bukan kena berkat? Kalau ada seks dulu sebelum sah jadi suami istri. Wih, hebat sekali kebenaran ini. Dan saya ulangi lagi, setan berhasil mengacaukan hukum kudus ini. Begitu tolong ya, anak-anak muda dimanapun kalian berada, jangan ada seks sebelum kalian sah jadi suami istri. Karena itu pintu kutuk. Tolong papa mama kita harus cerewet pada anak-anak kita. Jangan sembarangan. Nah, sekarang setan berhasil merusak kepriaan dan kewanitaan, dibuat tidak jelas. Betul? Jadi kacau sekali. Dengan banyak metode. Oke, kita nggak bahas itu. Tapi tolong perhatikan perbuatan setan ini. Merusak. Anak-anak kita perlu kita jaga. Di negara-negara barat, saudara, hal itu sudah umum. Iklan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, itu umum. Toilet juga sudah kacau sekarang di negara barat. Menyedihkan sekali. Begitu kita sebagai papa mama harus tegas pada anak-anak kita. Oke, sampai sini jelas ya. Mengapa harus pria yang benar? Mengapa harus wanita yang benar? Karena Tuhan mau ada keluarga yang benar untuk menggambarkan surga di bumi. Maka itu kalau setan ingin merusak bumi supaya jadi seperti neraka, setan merusak pernikahan. Surga di bumi itu selalu dimulai di dalam keluarga. Katakan amin. Maka itu sampai hari ini, mau orang beragama apa saja, mau berbangsa apa saja, mengapa kalau bertanya tentang situasi keluarga, cuma ada dua kata ini, suruh milih salah satu. Kalau rumah tangga seperti surga, itu kan diidam-idamkan orang. Tapi pertanyaannya, sepengetahuan saudara sampai hari ini, lebih banyak keluarga seperti surga atau seperti neraka? Nah, nggak ada orang tanya, kok keluargamu kayak pasar? Nggak ada. Pokoknya kok kayak surga? Cuma ada dua itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peranan wanita. Maaf ya, saya nggak tahu itu dari mana mulainya. Tapi tolong, kalau saudara setuju apa yang saya mau katakan, saudara katakan dia. Kita berkunjung ke rumah siapa saja, di mana saja. Kalau suasana rumah itu teduh, menyenangkan, semua keadaan di rumah perabotan semua rapi, atau sebaliknya kalau rumah itu berantakan, kacau, suasana nggak enak, maaf, langsung kita akan mikir siapanya? Istrinya. Aneh ya? Lu betul sini, betul nggak saya tanya kok? Nah, ingat kemarin saya sudah bilang, salah satu cara papa mengajar saya untuk mengerti firman dia dengan keadaan-keadaan itu. Iya ya. Ke rumah siapa saja, kondisi sejelek apa, sebagus apa, mengapa semua orang mikir
ini istrinya ini. Loh ya atau tidak? Aneh. Hebatnya, nah inilah peranan istri yang luar biasa. Kita buka Mazmur 128 ayat yang ketiga. 128 ayat yang ketiga. Baca siapa dulu? Istrimu. Berarti ini firman untuk suami. Kalau sempat kita akan lihat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, titik koma, anak-anakmu seperti terus menjenggot. Ini intermission saja. Pak Gembala boleh ikut. Saya kalau berkati pernikahan, salah satu yang diucapkan oleh calon pengantin pria, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus, itu wajib diucapkan. Kenapa ya? Kenapa? Karena nggak sedikit loh suami kejam, suami sadis menyiksa istrinya, jogging, senam, aerobik, lompat supaya tetap langsing. Itu suami kurang ajar betul. Nah tolong ya kalau ada para istri disiksa suamimu seperti itu, laporkan saya. Nanti saya doakan suamimu supaya bisa hamil dan punya anak. Loh kenapa? Tolong ya, saya tanya. Secara medis, hormon pria atau wanita yang melarnya cepat, baliknya susah. Ayo. Wanita. Apalagi kalau sudah punya anak. Disuruh langsing lagi itu susah. Itu memang usah kodratnya. Jadi, kalau yang berkati pernikahan yang Bapak suruh ucapkan salah satu kalimat nanti, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Karena ada jaminan seperti pohon anggur yang subur. Pertama mendengar kata subur langsung bayangkan kita apa? Enggak usah bilang gitu lah. Subur. Hebatnya firman Tuhan ini. Nah jadi ingat ya para suami, awas. Jangan siksa istrimu. Kok istri sih nggak dukung saya, harusnya amin gitu loh. Amin. Para istri yang disiksa suami supaya langsing terus. Hari ini firman ini luar biasa. Nah apa itu pohon anggur dan apa itu tunas zaitun? Kita buka Mazmur 104 ayat 15. Ternyata Tuhan jawabnya itu luar biasa. 104 ayat 15. Dan apa? Ayo, dan anggur yang menyukakan hati manusia. Siapa anggur di sini? Istri. Ternyata sumber sukacita kebahagiaan di rumah tangga itu di tangan istri. Betul. Ini luar biasa. Pantas kenapa kalau kita masuk rumah orang, nggak tadi, apapun keadaannya, langsung kita pikir siapa ini? Istri ngapain aja nih di rumah ini? Aneh, ternyata ada ayat. Anak-anak seperti zaitun, ini ayatnya, yang membuat wajah muka berseri karena minyak. Nah, zaitun itu minyak. Papa kita luar biasa. Apa yang kalau saya membayangkan wajah berseri itu baca bagaimana? Segar, senang, ceria. Ternyata itu anak-anak. Maaf saya tanya, ada nggak anak-anak membuat wajah orang tuanya muram? Ada. Bahkan sedih, bahkan malu. Luar biasa. Nah nanti saya akan lebih jelaskan di sesi pria untuk Mazmur 128 ini. Karena itu pria menyebabkan. Terima kasih Tuhan. Jadi sekarang peranan istri tahu ya betapa luar biasa. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu. Hai suami-suami. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, ayat ini sangat luar biasa.
Nah, kalau saudara ketemu ada istri-istri disiksa suami, baik secara fisik maupun secara kata-kata, secara mental, bacakan ayat ini. Dan para istri, kalau istri mau kejam, kalau suami mau kejam, bengis, senyum saja. Enggak lama dia pasti mati. Ya serius, karena ini firman-Nya. Dia enggak percaya. Oke, maaf loh saudara. Supaya doamu jangan terhalang. Maaf ya, ini cuma tafsiran saja, nggak usah. Tapi ya perlu diserius. Dalam bahasa gereja, doa itu apa? Hubungan komunikasi. Satu kata pendek. Komunikasi. Dialog bukan. Nafas. Betul tidak? Gereja itu mengajarkan, saya nggak tahu dari mana, tapi saya setuju. Supaya doamu jangan terhalang. Doanya siapa di sini? Suami. Apa kata lain nafas terhalang? Sesak nafas. Iya, sesak nafas. Sesak nafas itu. Wah, hebat sekali. Jadi, kalau saudara punya teman, saudara, tetangga, keluarga istrinya bengis, kuatkan. Suaminya bengis, istrinya kuatkan. Bahkan saya selalu mengajar kepada banyak istri atau mama disakiti. Kalau suami nggak mau berubah, begini, sudahlah. Kalau suamimu gila, biar dia gila sendiri. Kamu jangan ikut gila. Nanti anak-anak ikut 2 orang gila. Loh, betul tidak? Celaka sekali ini kalau anak-anak ikut 2 orang gila. Nah, biar suami gila, tunggu saja, bengek kamu. Doamu terang nafas, ini luar biasa. Kenapa ada hukum ini? Istri itu sebagai kaum yang lebih lemah, tetapi sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Untuk pria tidak dikatakan pewaris kehidupan. Ulama saya meneliti firman ini. Di bagian mana wanita itu sebagai pewaris kehidupan? Maaf saya harus ngomong. Payudara wanita itu sumber kehidupan, ASI. Betul? Kandungan dan rahim wanita itu pusat kehidupan. Wih, begitu dia bukakan itu, Roh Kudus langsung marah. Maaf. Jangan anggap enteng. Setan merusak banyak pewaris kehidupan. Maaf. Begitu banyaknya kanker payudara dan kanker kandungan, kanker rahim. Betul atau salah? Ternyata setan gak suka ada kehidupan yang lahir dari seorang wanita. TSI-nya, coba. Ayat ini luar biasa. Begitu juga para suami. Hendaklah kalian masing-masing, Renya, apa? Masing-masing. Ayo masing-masing apa cepat? Hidup baik dengan istrimu. Dan menyadari bahwa secara jasmani bagaimana perempuan lebih lemah dari laki-laki. Dan suami juga harus menghormati istrinya dengan mengingat baca bahwa dia juga lewat kebaikan hati Tuhan mewarisi hidup yang selama-lamanya. Kalau kamu tidak menghormati istrimu, maka doa-doamu tidak akan didengar dan tidak akan dijawab oleh Tuhan. Harusnya para istri teriak, rasanya loh gitu. Loh, betul enggak? Ini kan tajam sekali ayat ini. Maka itu para istri kalau suami macam-macam senyum saja. Kau dengar juga saya ngomong. Ini ayat ini luar biasa loh, saudara. Hebat jaminan Tuhan. Berarti ya sekarang wanita, maka itu para wanita jaga diri. Jaga dirimu. Ada Tuhan yang luar biasa memberikan pewaris kehidupan dalam hidup saudara para wanita. Ini enggak main. Ternyata bukan cuma secara fisik. Wanita itu luar biasa. Tapi juga secara roh.
Ayo kita baca 2 Raja-Raja, ya, mulai pasal yang ke 2 Raja-Raja mulai pasal yang ke, sebentar ya, maaf, ini luar biasa, 21. 2 Raja-Raja 21. Ayat yang ke-19. Amon berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ini salah satu hebatnya apa yang kita baca di 1 Petrus 3 ayat 7 tadi, peranan seorang mama. Ya. Amon berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Terus Nama ibunya ialah ya, Mesyemet binti Harus dari Harus. Pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Terus nama ibunya ialah binti Adaya. ya. Terus ini pasal yang ke-23. Pasal 23 ayat yang ke 31. Ayat 31. Yoahas, baca cepat. Yoahas berumur 33 tahun pada zaman menjadi raja, dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Terus Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ayat 36. Ayat 36. Yoyakim, baca, berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Terus Nama ibunya ialah Pedaya. pasal 24 ayat 8. Yoyakim berumur 18 Ya, tahun pada itu waktu menjadi raja, dan 3 bulannya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Rispa binti Adatan dari Yerusalem. Saudara dapat apa? Nama ibu. Dapat apa dari pembacaan ini? Nama Peranan ibu. mama. Dan tolong nanti teliti, di antara semua pemimpin-pemimpin, leader, kalau kita baca sejak dalam kandungan sampai jadi bayi, peranan papa atau mama yang hebat? Mama. Peranan papa baru akan nyata setelah anak itu umur 7 tahun ke atas. Tahun 87, waktu itu Tuhan gerakkan saya cerita, saudara, mungkin baru kali itu di Indonesia ada sebuah rally, saya dapat nama dari Tuhan, ibadah rally anti perceraian. Itu pertama kali di Indonesia. Tahun itu saya masih jauh belum menikah. Roh Kudus sudah mengajarkan saya betapa pentingnya pernikahan. Nah, tahun itu sudah banyak perceraian. Apalagi sekarang. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan, kamu buat rally. Jadi saya mulai dari Denpasar, saudara. Denpasar ke Banyuwangi, Banyuwangi ke Jember, Situbondo, Probolinggo, ya, terus ke Malang, Blitar, Surabaya. Terus saya jalan lagi sampai ke Solo, ke Jogja, ya, kalau pantai selatan Jawa, ke Supiu, Wangon, Banjarnegara, sampai ke Tasikmalaya, Bandung, dan terakhir Jakarta. Saya lupa itu berapa bulan itu saya keliling. Dan pembicaranya ganti-ganti, banyak, dan beberapa masih ada sampai hari ini. Salah satu pembicara itu namanya Ibu Kristinere. Dia masih hidup, umur sudah tua, ada di Denpasar. Ketika dia tahu, dia ikut paling banyak kotanya Ibu Kristinere ini, terus dia ngomong begini. Dia mengasih kode. Saya baru ngerti sekarang apa itu. Mengapa lebih banyak
suami yang tergoda dengan wanita lain. Kenapa, Bu? Nah, ini rahasianya. 9 bulan 10 hari bayi laki dan bayi perempuan itu disimpan di tubuhnya siapa? Si ibu. Perempuan. Betul? Bayangkan. Jadi yang namanya makhluk laki-laki ini sudah kenal perempuan sejak masih dalam kandungan. Begitu lahir yang netei siapa? Mamanya. Sekian bulan lagi. Begitu punya babysitter, biasanya laki atau perempuan? Perempuan lagi. Begitu masuk playgroup TK, rata-rata gurunya perempuan. Jarang ada guru laki-laki di TK atau playgroup. Ketika Ibu Kristinita itu, oh betul juga. Maka itu para istri, jangan cuma sibuk merawat alismu, kukumu, rambutmu, wajahmu. Urus suamimu supaya suami enggak diurus orang lain. Ngerti kalimat ini? Lo ngerti tidak? Dan ini luar biasa. Tapi awas, jangan laki-laki kau itu salah istri pun apa sama dia. Awas kamu. Ngerti ya? Jadi betapa hebatnya peranan wanita ini. Sangat luar biasa. Maka itu ya, dalam awal-awal saya ngerti hal ini ya. Saya pertama, masa sih? Maaf, pernah nggak saudara dengar ada cerita ini? Kalau ada kelompok orang kumpul-kumpul, lalu ada berapa perempuan tanya seorang, lu anakmu itu berapa? Padahal anaknya cuma 3, jawabnya 4. Kenapa ya? Suaminya itu anak pertama. Loh, aneh itu loh, betul tidak? Kenapa ini? Saya dulu nggak ngerti. Saya belajar, ya kenapa? Ternyata anak laki jauh lebih manja daripada anak cewek. Ini psikologis. Maka itu kenapa banyak istri menganggap suaminya anak sulungnya, karena manjanya itu tadi. 9 bulan sekian hari di tubuh perempuan, sekian bulan lagi netek dengan perempuan, dan seterusnya. Maka itu ini penting sekali untuk para wanita tahu fungsinya. Kalau mama-mama menanamkan hal yang salah, anak jadi ikut salah. Ingat kemarin saya bilang, masa anak baru SMP sudah bilang ke sepupu-sepupunya, kalau cari anak perempuan, kalau cari suami yang kaya ya, dan kayak papa, sadis sekali. Karena mamanya ukurannya duit. Nah, papanya tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Sampai papanya utang sana, utang sini, jual apa tuh, pinjam sertifikat, mamanya, adiknya. Sadis sekali, karena istrinya merongrong. Jadi para istri, temukan fakta ini dalam hidup. Minta hikmat dari Tuhan. Amin. Supaya saudara di rumah, baik terhadap suami maupun terhadap anak-anak, saudara tahu tempatnya, fungsinya yang benar. Maka hidup keluarga itu akan luar biasa. Setuju saya ngomong ini? Dahsyat sekali. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk kita melihat lebih jauh bagaimana rencana Tuhan terhadap wanita untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kita buka Efesus pasal 4. Pasal 5, pasal 5. Mulai ayat 22. Efesus 5. Judulnya apa? Di layar ada judulnya Alkitab saudara. Judulnya apa? Alkitab saudara, di layar gak ada. Apa judulnya? Ayo lihat. Di perikop ini loh. Kasih Kristus adalah dasar. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara, mengapa dalam hukum keluarga di dalam firman Tuhan istri disebut duluan? Ini luar biasa. Artinya dalam rumah tangga
peranan istri dan peranan suami itu bagi Tuhan lebih sensitif, lebih penting pelayanan peranan istri. Maka itu disebut duluan. Jangan kita anggap enteng kalau Tuhan nulisnya bukan suami Tuhan. Baca, hai, baca. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini, maaf, kalau ada istri tidak tunduk kepada suami, berarti suaminya tidak mewakili Tuhan. Suami yang mewakili Tuhan, nanti kita akan bahas di sesi untuk pria. Maka istri melihat Tuhan di hidup suaminya. Kalau istri melihat Tuhan di hidup suaminya, itu otomatis istrinya akan tunduk. Maka kalau suami tidak mewakili Tuhan, huruf O jadi A, tunduklah suamimu. Bukan tunduklah suamimu. Suami yang gak mewakili Tuhan, langsung suaminya bertanduk, istrinya bertanduk. Keren sekali. Nah, ini hukum yang luar biasa. Nah, tunduk bukan berarti diinjak, tunduk bukan berarti dikalahkan. Tidak. Justru respect. Coba saudara lihat contoh-contoh yang ada. Maaf ya, ini ambil yang jelek, maafkan saya. Biasanya wanita-wanita itu menaklukkan laki-laki dengan kekerasan atau kelembutan. Kelembutan. Hampir tidak ada wanita menaklukkan laki-laki dengan kekerasan. Justru kalau ada wanita keras, pelaknya malah lari kok. Betul nggak? Ngeri sekali. Ini yang dipakai oleh setan. Lihat aja, maaf ya, maaf. Lihat saja. Rata-rata suami yang bisa terbaik perempuan lain. Rata-rata tidak menemukan kelembutan di istrinya. Tahu-tahu ada perempuan lain begitu lembut. Kira-kira saya berkata benar atau salah? Nah, itu dia. Maka itu para istri, jaga dirimu. Hakim-Hakim 13. Ada istri yang luar biasa, saudara. Nggak disebut namanya, tapi ini istri Manoah. Mulai ayat 2. Hakim-Hakim 13 mulai ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Terus kan? Istrinya mandul, tidak beranak. Terus ayat 3. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu. Nih, saya nggak sebut namanya ya. Dan berfirman kepadanya, demikian, memang kau mengandung tidak beranak, tapi kau akan mengandung sama dengan seorang laki-laki. Coba langsung ayat 5. Sebab kau akan mengandung ayat 6 sekarang. Ya. Nah. Jadi ketika istri Manoah dikunjungi malaikat dengan pesan bahwa kamu akan punya anak. Anakmu laki berikan nama Simpson, tapi nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nanti baca sendiri ya. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, terdatang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat. Malaikat Tuhan amat, bukan menakutkan, amat menggetarkan. Tidak kutanyakan dari mana datanya, dan tidak juga diberitahukan namanya kepada. Sekarang lihat. Kalau kita bandingkan istri Manoah dengan istri Adam, kesalahannya istri Adam di mana? Waktu didatangi satu pribadi, ayo masa lupa, di Taman Eden dulu. Hawa ngapain? Bukan ngumpat, ngeladeni. Istri Manoah tidak, dia cari suaminya. Ini luar biasa. Nangkep gak maksud firman ini? Aduh, ini kok kayak kelaparan. Apa sih makan. Diam saja, diajak ngomong kok. Loh, betul? Ini istri Manoah ini luar biasa. Terus ayat 7.
dia berkata, nggak usah sebut ya, ayat 8 sekarang. Lalu sebagai suami dapat berita itu bagaimana? Ayo baca. Ya, suaminya bagaimana? Memohon kepada Tuhan. Wajar nggak suami ingin tahu? Ya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang lahir itu. Tolong suami istri kalau sudah menikah, kurangi sebanyak-banyaknya ngomong aku, saya, aku. Kurangi. Pakai kata seperti Manoah. Apa? Kami. Ini luar biasa firman ini. Di sini kita melihat suami istri saling menghargai. Kami. Hebat firman Tuhan ini. Yang doa siapa? Yang doa siapa coba? Suami. Ayat 9. Yang dijawab siapa? Tuhan mendengarkan permohonan. Ini aneh. Jadi Tuhan mendengarkan permohonan siapa? Manoah. Suami. Tapi aneh, yang dijawab siapa? Istri. Ya saya baca. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu. Situasinya sama. Ketika istri Manoah sedang apa baca? Duduk pada. Jadi sedang kerja. Dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Para istri adalah seperti istri Manoah. Lihat ayat 10. Kemudian, ayo baca cepat. Perempuan itu segera berlari di tempat. Ingat itu. Lari. Ngapain? Memberitahukan kepada suaminya. Katanya orang datang padaku begini-begini. Ini luar biasa. Di dalam sepanjang penulisan Alkitab, ternyata terbukti Tuhan itu jauh lebih mudah berbicara pada istri daripada pada suami. Saya mau beri bukti dalam hidup sehari-hari. Ini nggak bicara soal Kristen atau tidak, nggak penting. Pokoknya peranan istri. Saya percaya semua kita tidak pernah mengalami peristiwa ini, tapi pasti tahu. Suatu hari papa mama sedang tidur, mau tidur. Anak merantau jauh ke provinsi lain atau ke negara lain atau ke kota lain. Anak itu nggak ngasih kabar apa-apa ke papa mama. Tapi anak itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Yang merasa duluan siapa? Mama. Aneh. Loh betul nggak? Nah seringkali di sini terjadi masalah. Lagi tidur ini. Mama gelbak-gelbak si bapak sekolah. Lu tidur lu gak ada apa? Gak mikirin anak. Bisa laki-laki. Anak kenapa? Gak ada apa-apa. Baik-baik. Lu betul gak? Lu saya tanya dia atau tidak jawab. Memang itu yang namanya laki-laki itu wablek memang. Ampuni kami. Jangan salahkan kami. Tanya Tuhan kenapa dibedakan. Serius. Betul ya, laki-laki lebih bebal nggak daripada perempuan? Memang perempuan itu makhluk halus kok. Halus sampai. Lihat yang kedua. Berapa kali ada kejadian suami sedang bisnis dengan seseorang. Ini istri cuma melihat sepintas teman suaminya. Bisa ngomong, hati-hati loh, aku enggak serp lihat orang itu. Pernah dengar kasus-kasus seperti ini? Iya tuh. Nah, suami lagi, lu tau apa? Perempuan. Nah, ternyata betul. Ini penipu. Sudah terlanjur. Terbukti betul 2 kasus ini ada banyak lagi. Betapa hebatnya perempuan itu. Tapi Alkitab menjelaskan. Siapa yang merusak rencana Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya? Siapa itu? Istrinya. Salah nasihat. Coba babungan lu. Betul enggak? Aduh. Maka hati-hati. Ingat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, siapa yang datang dalam mimpi?
istrinya dimimpiin. Dan dia bilang ke suami, jangan adili orang ini. Tadi mal aku ini mimpi loh. Ingat ya contoh-contoh ini. Ternyata betapa hebatnya peranan wanita itu. Jadi kalau saya pakai istilah teknologi, ternyata wanita itu seperti radar. Di semua bandara harus ada radar. Waktu perang juga harus ada radar untuk mendeteksi pesawat musuh yang dari jauh. Itu perempuan. Tapi secara fakta juga setan juga milih perempuan. Maka itu saya tanya, siapa lebih sakti? Nenek sihir atau kakek sihir? Nenek. Aduh, sampai nenek-nenek pun bisa dipakai oleh setan. Jangan tersinggung. Loh iya toh, maka itu hebat loh kita lihat Alkitab ini. Maka itu para istri jaga hatimu. Karena kalau radarmu rusak, keluargamu terganggu. Seringkali setan mengganggu para istri untuk kecewa, untuk tersinggung, untuk cepat marah. Betul? Maaf ya. Nah, jaga diri. Kasihan anak-anak. Kalau istri tidak mempergunakan peranannya sebagai apa yang Tuhan tetapkan, ingat tubuh harus mikir itu. Gara-gara prinsip kepala dengan tubuh itu, Tuhan pun ngajar saya salah satu untuk ngecek apakah pernikahan keluarga ini itu betul-betul harmonis atau tidak. Nah kalau tadi otak cuma di kepala, perut ada di mana? Di tubuh. Jadi suami punya perut nggak? Enggak, bisa dikubur. Nah ini bicara selera makan. Saya banyak ketemu ya keluarga-keluarga, saya mau ngetes fakta ini termasuk saya sendiri. Ternyata suami istri yang betul-betul sehati, sejalan, harmonis. Apa yang dulu suami nggak suka sebelum menikah dan istri suka, setahun berjalan ternyata selera makan suami ngikutin istri karena nggak punya perut. Dan itu luar biasa. Jujur cek ya, sudah menikah berapa tahun sudah? Ayo bapak-bapak coba tanya, apa yang suami yang dulu nggak suka sampai sekarang nggak suka? Awas. Pola makan ini serius saudara. Apa itu aneh? Kenapa? Ini belum Pak Gembala. Nanti beri kesaksiannya. Saudara ini luar biasa bukan? Hebat sekali. Dan Alkitab itu di sini kita bisa melihat Alkitab itu bisa dipercaya karena bisa dibuktikan secara fakta sehari-hari. Maka kalau seperti ini hidup pernikahan, istri tahu peranannya, suami tahu peranannya, anak-anak yang bahagia. Amin, anak-anak bahagia. Jadi jangan lupa sukacita, kebahagiaan itu di tangan istri. Maaf para istri, ayo belajar hidup yang rapi dikit lah, gitu ya. Yang suasana rumah, maaf ini rumah sudah nyewa kecil, jorok, tersiksa betul. Ayo berubah, setuju? Ayo berubah, ya, supaya suasana surga itu enak. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya di sini? Ada? Yang di rumah? Ya ada, kalau bacakan yang tanya. Ayo. Ada yang mau tanya di sini? Ada enggak? Jelas semua ya? Betul? Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo jadi suami, jadi istri yang benar, jadi mama yang baik untuk anak-anak.